Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desiana Siotang dengan NIM 2305441. Nah, pagi ini saya akan membawakan materi tentang peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat ya kan? Iya, puji Tuhan kabar ibu juga sehat. Nah, ibu lihat dari sini kayak kurang semangat. Ayo kita bakar semangat kita pagi ini. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita masuk di bab yang keempat, yaitu yang mana peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Nah, di dalam peran dan kedudukan negara Indonesia, ada kesadaran warga negara dalam menjaga. Nah, apa itu arti pentingnya, Bu? Keutuhan Indonesia itu. Nah, keutuhan itu dalam KBBI artinya utuh itu tidak tercerai-berai atau tidak terpecah-pecah. Nah, jadi Bu, apa itu kesatuan? Apa itu keutuhan negara kesatuan Indonesia? Itu artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, memiliki keutuhan baik itu dari pemerintahan, rakyat maupun dari wilayahnya. Nah, kita tahu bangsa Indonesia ini memiliki yang sangat banyak sekali yang namanya pulau. Ada yang tahu berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Iya, betul sekali. Ada 17.308 pulau. Nah, kalau ada 17.308 pulau berarti Indonesia memiliki sangat beragam yang namanya flora dan fauna. Pastinya ada juga keberagaman sumber daya alam yang melimpah. Mengapa negara Belanda datang ke Indonesia menjajah kita pada zaman itu? Kenapa? Karena apa? Karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Kita tidak memiliki pengetahuan pada saat itu sehingga mereka datang untuk menjajah kita. Nah, dari situ kita harus bangkit. Setelah para pahlawan kita menyerahkan diri mereka, mengorbankan dirinya, mengorbankan semua yang apa dalam dirinya, sehingga kita bisa merdeka. Ketika kita sudah merdeka, para pahlawan sudah menyerahkan atau memperjuangkan, kita warganya harus menjaga keutuhan. Bagaimana cara kita menjaga keutuhan negara Indonesia? Akan timbul pertanyaan, apa Bu yang harus dijaga dalam keutuhan negara Indonesia? Ya kan? Nah, di dalam sebuah negara itu ada 4 unsur. Ada 4 unsur yang harus dimiliki negara tersebut agar disebut sebagai negara. Yang pertama apa? Wilayah. Yang kedua, warga negara. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi, suatu negara itu berdiri kalau tidak ada wilayahnya, berarti itu bukan suatu negara. Yang kedua, sudah ada wilayahnya, tapi penduduknya tidak ada. Itu juga bukan sebuah negara. Siapa yang mau dipimpin, ya kan? Yang ketiga, sudah ada wilayah, sudah ada penduduk. Tapi kalau tidak ada yang namanya pemerintahan, itu juga tidak disebut sebagai wilayah. Dan yang terakhir adalah sudah ada wilayahnya, sudah ada penduduknya, sudah ada juga yang namanya pemerintahannya. Tapi kalau yang terakhir ini yaitu tidak ada pengakuan dari negara lain, ini juga tidak bisa disebut suatu negara. Sebagai contoh, ini kelas 10 IPA 6. Ya, kelas 10 IPA 6 ini contohnya. Kalian satu kelas, ya kan? Kalian sudah punya wilayah. Kalian juga sudah punya penduduk. Ya kan? Sudah ada juga yang memerintah. Tapi kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, kalian bukan suatu negara. Paham ya? Nah, jadi inilah yang harus dijaga keutuhannya oleh setiap warga negara yang ada di dalamnya. Nah,
Keempat unsur inilah yang harus dijaga. Nah, sebelum kita nak merdeka atau sesudah kita juga merdeka, ada banyak sekali yang ingin menghancurkan kesatuan negara Indonesia ini. Ada beberapa gangguan-gangguan yang ingin menghancurkan, yang ingin membubarkan kita. Nah, apa itu? Yang pertama ada namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ya, ini Partai Komunis Indonesia ini terjadi pada tahun 1948 pasca kita merdeka. Ada oknum-oknum yang tidak senang dengan adanya kemerdekaan, sehingga mereka apa? Ingin membuat negara baru, membuat negara di atas negara. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua apa lagi? Ada yang namanya G30 SPKI. Nah, di sini ada 5 jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Untuk apa? Untuk menghancurkan negara kita ini. Nah, yang ketiga ada namanya Gerakan Aceh Merdeka. Ada juga keempat, itu Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Inilah salah satu contoh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan negara kita. Nah, dari sini pasti kita sudah punya gambaran, ya kan? Kita sudah punya gambaran mengapa sih mereka itu melakukan hal yang seperti itu? Agar apa? Tentunya mereka ingin menghancurkan kesatuan kita ini. Tapi kita sekarang generasi-generasi muda, anak-anak ibu ini semua generasi-generasi muda, jangan ada yang seperti itu. Jagalah keutuhan. Ya, harus kita jaga keutuhannya. Ini kan sekarang anak sekolah. Bagaimana salah satu contoh untuk menjaga keutuhan itu? Yang pertama, yang sangat sederhana sekali, mengikuti upacara di sekolah. Berarti apa? Kalian taat dengan aturan. Ya kan? Mengikuti upacara yang ada di sekolah setiap hari Senin, menghormati, menyanyikan lagu wajib nasional, menghormati bendera merah putih. Ya kan? Yang kedua, ikut bergotong royong. Bergotong royong itu apa? Menyatukan. Bergotong royong bersama-sama memikul, bersama-sama bekerja agar apa? Agar cepat selesai pekerjaannya. Ya kan? Yang ketiga apalagi? Mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sebagai contoh, menggunakan dasi, menggunakan tali pinggang, menggunakan topi. Mematuhi aturan yang ada di sekolah. Tidak boleh berambut panjang, laki-laki. Harus dipangkas. Kalau kamu gondrong, berarti kamu jangan sekolah di sini. Harus apa? Harus rapi lah. Perempuan rambutnya diikat. Terus apa lagi? Aturannya, rok harus di bawah lutut. Menggunakan kaos kaki putih setiap hari Senin. Juga bukan cuma itu, menggunakan sepatu hitam. Jangan ada yang berbau warna-warna lain. Full hitam. Itu adalah salah satu bentuk contoh, nak, kita menjaga keutuhan NKRI. Secara kecilnya apa? Di sekolah. Sampai sini paham ya?